Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pramudia Dwi Aristia, SPD, MPD, PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah Profesi Kependidikan, serta teman-teman yang telah bersedia hadir pada pertemuan kali ini. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang berjudul permasalahan yang dihadapi oleh guru. Dengan anggota kelompok yaitu yang pertama Zulfa Nabila dengan NIM 4090, yang kedua ada Fadiatul Bariroh dengan NIM 4096, yang ketiga ada Anti Septiawati dengan NIM 4106, yang keempat ada Faiza Bila dengan NIM 4112, yang kelima ada Alif Yosapa Teguh dengan NIM 4126, dan yang terakhir ada Siti Hasfiatin dengan NIM 4129. Baik, untuk materi akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada yang bertugas, dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Untuk yang pertama adalah mengenai pengertian masalah pengajaran. Sebelumnya, pengajaran di sini merupakan suatu usaha yang secara langsung dapat membantu peserta didik dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran. Masalah pengajaran dimaksudkan meliputi masalah pembuatan rencana pembelajaran, penyajian informasi, pengajuan pertanyaan, dan pelaksanaan evaluasi serta masalah-masalah yang lainnya. Next. Kemudian terdapat pengertian kelas. Kelas di sini merupakan suatu tempat berlangsungnya pembelajaran yang di dalamnya terdapat guru yang menyampaikan materi pada peserta didik dalam waktu yang sama. Kelas merupakan wahana paling dominan bagi terselenggaranya proses pembelajaran bagi peserta didik di sekolah. Next. Kemudian guru di sini merupakan tenaga yang profesional yang secara signifikan dapat berpengaruh terhadap kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran, guru memiliki tugas serta peran dalam membantu siswanya untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya, di mana peran guru menentukan efektivitas serta efisien kegiatan pembelajaran. Guru memegang peran penting dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, sehingga sebagai guru sangat penting untuk meningkatkan kreativitas, kualitas, serta keprofesionalismenya dalam menjalankan keprofesiannya sebagai guru. Akan tetapi dalam menjalankan tugasnya sebagai guru, guru itu juga memiliki masalah-masalah yang dihadapi dalam keprofesiannya, sehingga guru seharusnya dapat menghindari segala macam permasalahan tersebut agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan secara efektif. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fadiatul Bariroh. Kepada saudari Fadiatul Bariroh, dipersilakan. Baik, akan saya lanjutkan selanjutnya, yakni permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh guru. Yang pertama, ada permasalahan guru dalam pengelolaan kelas. Di sini, pengelolaan kelas merupakan salah satu upaya dari guru dalam menciptakan, memelihara, serta mengembangkan iklim belajar yang kondusif, yakni tenang, dinamis, tertib, suasana saling menghargai, kreativitas, saling mendorong, persaudaraan yang kuat, berinteraksi dengan baik, dan bersaing sehat demi kemajuan, sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Selain itu, permasalahan yang terjadi di dalam pengelolaan kelas tersebut dapat dikarenakan adanya berbagai macam karakteristik atau tingkah laku yang bervariasi dari peserta didik, seperti adanya siswa yang kurang disiplin, siswa yang pasif, serta rendahnya minat belajar siswa.
Permasalahan yang kedua yakni permasalahan guru dalam penerapan metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan suatu upaya penyajian materi dalam proses pembelajaran demi mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut, seperti perubahan positif pada peserta didik. Penerapan metode pembelajaran dapat berupa metode ceramah, tanya jawab, demonstrasi, diskusi, simulasi, dan lain-lain. Di sini, guru harus dapat atau mampu memilih serta menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan materi yang akan disampaikan, sehingga materi pembelajaran tersebut dapat tersampaikan dengan baik dan dapat membangkitkan motivasi siswa dalam belajar. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Anti. Kepada Saudari Anti dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu adapun beberapa masalah guru terkait metode pembelajaran. Yang pertama yaitu pemilihan metode yang kurang relevan dengan tujuan pembelajaran dan materi pelajaran. Yang kedua, kurangnya keterampilan dalam menggunakan metode pembelajaran. Dan yang ketiga, guru sangat terikat pada satu metode saja. Selanjutnya, untuk permasalahan yang ketiga, yaitu permasalahan guru dalam berinteraksi dengan siswa. Suaranya lemah ya, nggak kedengaran hampir. Nggak tahu, yang lain gimana lah yang lain? Sama? Sama, Bapak. Sama ya? Oke, agak keras sedikit ini. Oke, Bapak. Dengar tapi sayup-sayup. Apakah Nah, itu tadi. Nah, itu bagus. Oke. Baik, yang selanjutnya yaitu permasalahan yang ketiga, yaitu permasalahan guru dalam berinteraksi dengan siswa. Permasalahan ini muncul dalam proses pembelajaran. Salah satunya adalah kurangnya hubungan komunikasi antara guru dengan siswa, maupun siswa dengan siswa yang lainnya, yang menyebabkan proses interaksi menjadi vakum. Kurangnya interaksi tersebut dapat terjadi karena adanya sikap tertutup dari guru, siswa yang pasif, dan kurangnya pemberian motivasi belajar pada siswa agar terjadi proses interaksi yang kondusif. Interaksi atau hubungan timbal balik antara guru dan siswa merupakan syarat utama dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini, guru tidak hanya menyampaikan materi saja, melainkan penanaman sikap dan nilai pada diri siswa yang sedang belajar dalam rangka mencapai hasil belajar yang optimal. Guru dapat menanyai dan menangkap keadaan siswa dan sebaliknya. Siswa mengajukan berbagai persoalan-persoalan dan hambatan yang sedang dihadapi oleh siswa, sehingga dari sinilah akan terjadi suatu proses interaksi dan komunikasi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Faiza Bila. Kepada Faiza Bila dipersilakan. Baik, materi selanjutnya adalah permasalahan guru dalam penggunaan media belajar. Jadi media belajar merupakan sarana penunjang kegiatan pembelajaran untuk menarik minat siswa agar dapat mengikuti proses belajar dengan baik. Penggunaan media dalam pembelajaran sangat membantu bagi guru dalam hal menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik. Hal ini disebabkan karena dapat memudahkan peserta didik dalam memahami materi yang sulit dipahami, terutama jika hanya dengan mendengar penjelasan dari guru saja. Oleh karena itu, guru tidak boleh meremehkan media atau bahkan tidak memanfaatkan media sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Guru harus mampu mencapai media dan menggunakan media tersebut untuk membantu terlaksananya kegiatan belajar mengajar agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Kemudian yang kelima adalah permasalahan guru dalam menguasai bahan atau materi.
penguasaan materi sangat penting dalam kegiatan pembelajaran dari guru kepada anak didiknya agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik dan materi dapat tersampaikan dengan baik. Penguasaan materi dapat dimulai dengan merancang dan menyiapkan bahan ajar atau materi pelajaran dengan cermat dan sistematis sehingga proses belajar mengajar dapat terarah dan efektif. Kemudian, materi selanjutnya adalah penanganan masalah dalam kelas. Solusi untuk dapat menangani masalah pengelolaan kelas secara efektif, guru harus mampu, yang pertama adalah mengenali secara tepat berbagai jenis masalah pengelolaan kelas, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok. Kemudian yang kedua adalah memahami pendekatan mana yang cocok dan tidak cocok untuk jenis masalah tertentu. Kemudian yang ketiga adalah memilih dan menetapkan pendekatan yang paling tepat untuk memecahkan masalah yang dimaksud. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Saudara Alivio Sapta. Kepada Alivio Sapta dipersilakan. Ya, baik, terima kasih. Di sini jenis masalah pengelolaan kelas terdapat 2 jenis, yaitu bersifat perorangan, individu, dan bersifat kelompok. Next. Yang pertama, masalah individu atau perorangan. Penggolongan masalah perorangan ini didasarkan atas anggapan dasar bahwa tingkah laku manusia itu mengarah pada pencapaian suatu tujuan. Setiap individu memiliki kebutuhan dasar untuk memiliki dan untuk merasa dirinya berguna. Jika seorang individu gagal mengembangkan rasa memiliki dan rasa dirinya berharga, maka dia akan bertingkah laku menyimpang. Ada 4 jenis penyimpangan tingkah laku, yaitu tingkah laku menarik perhatian orang lain, mencari kekuasaan, menuntut balas, dan memperlihatkan ketidakmampuan. Keempat tingkah laku ini diurutkan makin lama makin berat. Misalnya, seorang anak yang gagal menarik perhatian orang lain boleh jadi menjadi anak yang mengejar kekuasaan. Masalah perorangan ini mengacu pada masalah psikologis anak atau jiwa anak. Next. Ada 4 teknik sederhana untuk mengenali adanya masalah perorangan seperti yang diuraikan sebelumnya pada diri para siswa. Yang pertama, jika guru merasa terganggu atau bosan dengan tingkah laku seorang siswa, hal itu merupakan tanda bahwa siswa yang bersangkutan mungkin mengalami masalah pencari perhatian. Yang kedua, jika guru merasa terancam atau merasa dikalahkan, hal itu merupakan tanda bahwa siswa yang bersangkutan mungkin mengalami masalah mencari kekuasaan. Dan yang terakhir, jika guru merasa amat disakiti, hal itu merupakan tanda bahwa siswa yang bersangkutan mungkin mengalami masalah menuntut balas. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan. Jika guru merasa tidak mampu menolong lagi, hal itu merupakan tanda bahwa siswa yang bersangkutan mungkin mengalami masalah ketidakmampuan. Perlu ditekankan kembali bahwa guru hendaknya benar-benar mampu mengenali dan memahami secara tepat arah tingkah laku siswa-siswa yang dimaksud. Apakah tingkah laku siswa itu mengarah ke mencari perhatian, mencari kekuasaan, menuntut balas, atau memperlihatkan ketidakcampuran? Hal ini dilakukan agar guru tersebut mampu menangani masalah siswa secara tepat. Selain itu, apabila masalah individu yang dialami oleh siswa mengenai pembelajaran dalam kelas, maka guru selaku pendidik diharapkan untuk selalu dapat memberikan dorongan atau motivasi kepada siswanya yang kurang bersemangat dalam belajar dan memberikan solusi terhadap permasalahan belajar yang dihadapi siswanya. Yang kedua, masalah kelompok. Masalah kelompok meliputi yang pertama, kekurang kompakan, yang kedua, kekurang mampuan mengikuti peraturan kelompok, yang ketiga, reaksi negatif terhadap sesama anggota kelompok,
Berikutnya ada penerimaan kelas atau tingkah laku yang menyimpang. Yang selanjutnya, kegiatan anggota atau kelompok yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan. Berhenti melakukan kegiatan atau hanya meniru-niru kegiatan anggota lainnya saja. Selanjutnya ada ketiadaan semangat, tidak mau bekerja, dan tingkah laku agresif atau protes. Kemudian ketidakmampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Dan yang ke-H, masalah kelompok yang paling rumit ialah apabila kelompok itu melakukan protes dan tidak mau melakukan kegiatan, baik hal itu dinyatakan secara terbuka maupun terselubung. Permintaan penjelasan yang terus-menerus tentang sesuatu tugas, kehilangan pensil, lupa mengerjakan tugas rumah atau tugas itu tertinggal di rumah, tidak dapat mengerjakan tugas karena gangguan keadaan tertentu, dan lain-lain merupakan contoh-contoh protes atau keengganan bekerja. Masalah kelompok ini menyangkut unsur adaptasi sosial dan unsur adaptasi pribadi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Kepada partisipan yang hendak bertanya, dipersilakan. Itu ada ini ya, ada beberapa pertanyaan, pastinya ada 6 pertanyaan. Coba dijawab 3 saja dulu ya. Silahkan didiskusikan oleh kelompok 4. Baik, mungkin dari rekan saya ada yang ingin menjawab pertanyaan dari penanya, dipersilakan. Baik, moderator, izin untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Maya. Sini pertanyaannya dari Saudari Maya, dalam PowerPoint tadi disebutkan bahwa masalah guru yang terkait dalam metode pembelajaran diantaranya ialah adanya pemilihan metode yang kurang relevan dengan pembelajaran. Sebagai seorang calon guru, menurut kelompok kami, bagaimanakah cara mencari metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan pembelajaran dan mudah dipahami oleh peserta didik? Dan kita tahu bahwa setiap peserta didik metode belajarnya berbeda-beda. Baik, izinkan saya menjawab berdasarkan pengetahuan saya. Selama saya di SMA kemarin, ada tes yang dilakukan dari pihak guru konseling. Jadi di sini guru konseling melakukan tes secara ringan mengenai tipe kepribadian. Ini dapat kita terapkan di SMP juga. Jadi dari tipe kepribadian ini kita akan mendapatkan dapat mengelompokkan murid SMP tadi ke 4 macam pribadi, yakni ada koleris, sanguinis, flegmatis, dan melankolis.
Jadi setelah kita mengetahui murid A ini koleris, murid B ini sanguinis, murid C ini pragmatis, kita dapat menjadi seorang pribadi yang dapat menyesuaikan terhadap 4 macam pribadi tersebut. Sehingga kita dapat mengikuti cara metode pembelajaran yang disenangi oleh setiap tipe kepribadian tersebut. Baik, ada feedback atau dari teman kelompok saya mungkin ada yang ingin menambahkan? Sudah bisa diterima, Barir, jawabannya. Terima kasih. Baik, sama-sama. Mungkin dari anggota kelompok ada yang ingin membantu menjawab pertanyaan selanjutnya, dipersilakan. Lanjutnya silahkan. Pertanyaannya Febriana itu bagaimana maksudnya ya? Coba diketik ulang punyanya Febriana ya. Subjek, predikat, objeknya ya. Baik, saya mohon izin untuk menjawab pertanyaan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Nurhadi Ismail, yaitu pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan oleh guru untuk membangkitkan kesiapan siswa untuk belajar. Baik, menurut kelompok kami, yang pertama adalah menciptakan suasana kelas yang kondusif. Karena siswa cenderung terdorong untuk terus mengikuti proses belajar saat kelas yang ditempatnya itu kondusif. Kemudian, menggunakan metode atau kegiatan pembelajaran yang beragam agar mereka lebih siap dan tertarik dengan materi yang akan dibahas saat itu. Kemudian, memberitahu siswa tujuan pembelajaran pada saat itu.
Mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada rekan-rekan yang ingin menambahkan. Saya mau menjawab pertanyaan dari Alfain Wahid Yanuzal. Yang pertanyaannya kelompokan bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan dalam kelas. Menurut saya, mengatasi permasalahan dalam kelas ada berbagai macam. Pertama, mengenal dan secara tepat berbagi masalah pengelolaan kelas, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok. Yang kedua, memahami pendekatan yang cocok dan yang kurang cocok untuk jenis masalah tertentu. Dan yang ketiga, memilih dan menetapkan pendekatan yang paling tepat untuk memecahkan masalah yang dimaksud. Di sini pendekatan ada berbagai macam. Pertama, pendekatan anjuran dan larangan. Yang kedua, ada pendekatan penguatan tingkah laku. Yang ketiga, pendekatan iklim sosial dan emosional. Dan yang terakhir, pendekatan proses kelompok. Apakah jawabannya dapat diterima atau ada sanggahan? Baik, karena sudah 3 pertanyaan yang terjawab, saya izin menutup. Oke, sudah 3 ya pertanyaan. Coba tadi sudah. Si Febriana sudah di ini.
Febriana Alemanda. Apabila guru yang merasa tersakiti, mengapa malah yang dipikirkan murid menjadi pemicu masalah? Maksudnya itu guru itu tersakiti itu gimana maksudnya guru tersakiti ini? Febriana Alemanda bisa diklarifikasi. Guru tersakiti ya? Atau gurunya marah? Mengapa malah dipikir murid menjadi pemicu masalah? Ya Bapak, kayak gurunya itu malah menyalahkan muridnya seperti itu. Maksudnya apakah siswa itu bermasalah? Bukan.